Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk belajar. Seperti biasa, kita baca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita lanjutkan pelajaran tema 7 kita, subtema 3, pembelajaran 4-6. Mari kita mulai. Anak-anak semuanya, kegiatan ekonomi merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pada dasarnya, kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kegiatan produksi. Produksi itu untuk menghasilkan barang atau jasa. Kemudian kegiatan distribusi adalah kegiatan untuk menyalurkan barang atau jasa. Kemudian yang terakhir adalah konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang ataupun jasa. Anak-anak, selanjutnya kegiatan ekonomi di Indonesia kemudian dibedakan menjadi kegiatan ekonomi dalam bidang pertanian dan non-pertanian. Dalam bidang pertanian ada 3 ini ya. Yang pertama, dalam bidang pertanian dan perkebunan. Pada dasarnya di Indonesia beriklim tropis sehingga memiliki curah hujan dan cahaya yang cukup sepanjang tahun, sehingga cocok sekali untuk bertani dan berkebun. Kemudian yang kedua adalah peternakan dan perikanan. Peternakan ini adalah budidaya hewan yang menghasilkan barang konsumsi seperti daging, susu, dan telur. Juga bisa menghasilkan barang-barang industri seperti kulit hewan ya, untuk membuat tas, sepatu, sendal, dan sebagainya. Kemudian perikanan di Indonesia dibedakan menjadi 2. Perikanan tangkap yang dilakukan oleh nelayan dan perikanan budidaya ya, budidaya misalnya budidaya ikan lele, mas, mujair, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, kehutanan. Nah, di Indonesia hutan ini areanya cukup luas ya. Nah, hutan ini sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Selain menghasilkan barang-barang industri seperti kayu, hutan juga memiliki manfaat seperti menyimpan cadangan air, kemudian penyeimbang iklim, serta untuk tempat hidup ya, tempat hidup, habitat flora dan fauna, juga sebagai objek wisata. Selanjutnya, kegiatan ekonomi non-pertanian dibedakan menjadi 4 ini ya. Yang pertama adalah bidang kegiatan ekonomi pertambangan. Kemarin kita sudah belajar tentang berbagai macam tambang di Indonesia ya. Di Indonesia memiliki berbagai macam tambang. Ada tambang minyak dan gas. Selain minyak gas juga ada pertambangan emas, perak, besi, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah kegiatan di bidang industri atau pabrik ya biasanya. Nah, contohnya misalnya industri otomotif, kemudian elektronik, bisa juga konveksi. Nah, yang ketiga adalah perdagangan. Perdagangan itu bisa terjadi, bisa ada di pasar, kemudian ada di minimarket, supermarket, pertokoan, dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah kegiatan ekonomi di bidang jasa. Nah, bisa jasa transportasi, misalnya angkutan bis, kereta api, pesawat terbang. Kemudian jasa pendidikan, bisa juga jasa sebagai penjahit, asuransi, kesehatan, dan sebagainya. Anak-anak semuanya, kemarin kita telah belajar berbagai macam keragaman di Indonesia. Ada banyak sekali perbedaan di negara Indonesia. Nah, untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan, kita membutuhkan yang namanya toleransi. Toleransi adalah sikap saling menghormati antar sesama manusia.
Nah, toleransi yang pertama bisa diterapkan toleransi dalam keragaman agama, perbedaan agama ya. Toleransi yang dapat dilakukan dalam keragaman agama, contohnya yang pertama, menghormati orang yang sedang beribadah. Kemudian, saling menghormati dan bekerja sama antar umat beragama. Yang ketiga, menjaga kerukunan antar umat beragama. Dan yang keempat, tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Selanjutnya, sikap toleransi juga perlu diberlakukan dalam keragaman suku bangsa. Yang pertama, saling menghormati antar suku, tidak boleh saling mengejek. Kemudian, berteman tanpa membedakan suku dan ras. Yang ketiga, mengembangkan rasa persatuan dan cinta tanah air. Kemudian, toleransi juga dapat dilakukan dalam keragaman budaya. Yang pertama, tidak mengejek budaya lain, mau mempelajari budaya daerah lain, bangga terhadap budaya sendiri, dan melestarikan kebudayaan daerah agar tetap lestari. Kemudian, sikap toleransi juga harus diterapkan dalam keragaman gender. Contohnya adalah tolong-menolong tanpa membedakan jenis kelamin. Kemudian, memberikan haknya laki-laki dan perempuan. Nah, itulah beberapa sikap toleransi dalam keragaman di Indonesia. Nah, anak-anak, sikap toleransi ini harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengapa? Karena sikap toleransi dapat membentuk persatuan bangsa, kemudian dapat menciptakan kerukunan antar warga masyarakat, juga dapat memunculkan rasa nasionalisme dan bangga terhadap bangsa. Yang keempat, sikap toleransi dapat memperkukuh negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, contoh sikap toleransi di kehidupan sehari-hari yang pertama dalam lingkungan keluarga. Contohnya, membantu pekerjaan orang tua, membantu adik, menghargai perbedaan antar anggota keluarga, kemudian menjaga ketenangan saat jam tidur, juga mendengarkan dan menjalankan nasihat orang tua, kakak maupun kakek dan nenek. Selanjutnya anak-anak, sikap toleransi selain dalam lingkungan keluarga juga harus diterapkan di lingkungan sekolah. Contohnya, menjaga ketenangan dalam kelas, kemudian menghargai perbedaan pendapat dengan teman yang lain, kemudian tidak membedakan suku, agama, dan ras, kemudian tidak memaksakan agama kita kepada orang lain, kemudian mematuhi tata tertib sekolah. Yang ketiga, toleransi di lingkungan masyarakat, di lingkungan tempat tinggalmu. Yang pertama, ramah kepada tetangga, menyapa tetangga kita. Kemudian, mengikuti kegiatan sosial dalam kehidupan masyarakat, misalnya kerja bakti. Kemudian yang ketiga, memberi kesempatan kepada tetangga untuk menjalankan ibadah jika agamanya berbeda. Kemudian tidak membeda-bedakan suku atau golongan saat bergaul di masyarakat. Itulah beberapa contoh sikap toleransi yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itulah anak-anak pembelajaran kita hari ini. Tugas kalian, kerjakanlah LKS penilaian tengah semester. Ini di akhir ya, di akhir LKS. Penilaian tengah semester nomor 1 sampai 50 ya. Dikumpulkan maksimal hari Kamis ya. Nah, anak-anak, itulah pelajaran kita. Selamat mengerjakan. Mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.